Mahasiswa kepung gedung KPK hari ini. Iya, kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta? Enggak, saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah institusi menerima laporan, maka institusi ya harus menindaklanjuti. Sama ketika saya di Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya di Pemprov terima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak. Hal yang paling berat, dan ini juga pengalaman siapa saja termasuk pengalaman saya, adalah kalau kita diincer, dicari-cari kesalahannya. Jadi kalau kita diincer, dicari-cari kesalahannya, maka kesalahan kecil pun itu akan dikapitalisasi, diglorifikasi. Tapi kalau kita tidak diincar kesalahannya, kesalahan besar pun tutup mata. Mahasiswa kepung gedung KPK hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia atau SI akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Senin 27 September. Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membeberkan informasi terkait. Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan informasi terkait akan turunnya mahasiswa untuk menolak pemecatan pegawai KPK. Ya, benar, kata Nofrian kepada jawapos.com Minggu 26 September. Undang-undang menurut aturan kepegawaian, begitu seseorang menjadi tersangka, maka jabatannya diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan pengadilan ya. Tapi diberhentikan sementara. Jadi kalau nanti keputusannya misalnya bebas ya berarti kembali. Tapi kalau keputusannya tetap sebagai terdakwa atau lebih jauh dari itu ya berarti ada penggantinya. KPK terutama. Ya. Orang menunggu reshuffle kabinet, ternyata yang terjadi reshuffle di KPK gitu kan. Firly reshuffle semua yang kelihatannya memang ada upaya untuk meneruskan memeriksa Anies. Jadi mesti satu tim yang khusus. Jadi kenapa reshuffle di KPK? Karena Anies elektabilitasnya naik terus. Padahal Anies masih banyak problem dengan soal hutang, soal perselisihan dengan Pak Prabowo. Jadi kita lihat itu satu paket sebetulnya. Tapi lepas dari itu, kita tidak ingin KPK itu masuk di dalam wilayah politik. Biarkan aja kalau Anies punya problem, itu urusan di partai. Tapi jangan hal-hal yang sifatnya sumir itu mau dipaksakan menjadi kasih, itu nggak fair tuh. Enggak, saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah institusi menerima laporan, maka institusi ya harus menindaklanjuti. Sama ketika saya di Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya di Pemprov terima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak. Yang ono diperiksa, dihukum, bahkan seperti Edi Mulyadi yang ono enggak, ya, dijadikan tersangka saja tidak. Kalaupun dijadikan tersangka, hukumannya ringan. Bayangkan, tuntutannya cuma 7 bulan, ya. Kemudian hukumannya 5 bulan. Edi Mulyadi 4 tahun. Habib Rizik, ya, berita bohong 6 tahun. Dan lain sebagainya. Jadi memang hukum di Republik ini tidak salah kalau orang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke sisi penguasa, ya kan, tapi tajam ke sisi orang yang suka mengkritisi penguasa. Mahasiswa kepung gedung KPK hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia atau SI akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Senin
27 September, demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadli Akbar membeberkan informasi terkait membenarkan informasi terkait akan turunnya mahasiswa untuk menolak pemecatan pegawai KPK. Ya, benar, kata Nofrian kepada jawapos.com Minggu 26 September. Iya, kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta? KPK terutama. Ya. Orang menunggu reshuffle kabinet, ternyata yang terjadi reshuffle di KPK gitu kan. Firly reshuffle semua yang kelihatannya memang ada upaya untuk meneruskan memeriksa Anies. Jadi mesti satu tim yang khusus tuh. Jadi kenapa reshuffle di KPK? Karena Anies elektabilitasnya naik terus. Padahal Anies masih banyak problem dengan soal hutang, soal perselisihan dengan Pak Prabowo. Jadi kita lihat itu satu paket sebetulnya. Tapi lepas dari itu, kita tidak ingin KPK itu masuk di dalam wilayah politik. Biarkan aja kalau Anies punya problem, itu urusan di partai. Tapi jangan hal-hal yang sifatnya sumir itu mau dipaksakan menjadi kasih, itu nggak fair tuh. Undang-undang menurut aturan kepegawaian, begitu seseorang menjadi tersangka maka jabatannya diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan pengadilan ya. Tapi diberhentikan sementara. Jadi kalau nanti keputusannya misalnya bebas ya berarti kembali. Tapi kalau keputusannya tetap sebagai terdakwa atau lebih jauh dari itu ya berarti ada penggantinya. Enggak, saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah institusi menerima laporan, maka institusi ya harus menindaklanjuti. Sama ketika saya di Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya di Pemprov terima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak. Yang ono diperiksa, dihukum bahkan seperti Edi Mulyadi, yang ono enggak, ya, dijadikan tersangka saja tidak. Kalaupun dijadikan tersangka, hukumannya ringan. Bayangkan, tuntutannya cuma 7 bulan, ya, kemudian hukumannya 5 bulan. Edi Mulyadi 4 tahun, Habib Rizik, ya, berita bohong 6 tahun, dan lain sebagainya. Jadi memang hukum di Republik ini tidak salah kalau orang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke sisi penguasa, ya kan, tapi tajam ke sisi orang yang suka mengkritisi penguasa.